Jika Anda masih mengingat materi pelajaran pada chapter brainstorming yang sudah saya ajarkan pada 2 minggu yang lalu, pada 2 pertemuan yang lalu, kita akan lihat di sana ada alasan dilakukannya brainstorming, yaitu ada 5 alasan paling tidak. Pada alasan keempat, Anda akan melihat di sana, yaitu salah satu alasan dilakukannya brainstorming adalah mengidentifikasi faktor penyebab suatu permasalahan. Dalam rangka mengidentifikasi faktor penyebab suatu permasalahan tersebut, maka kita bisa menggunakan salah satu alat yang bisa mengidentifikasi faktor penyebab tersebut. Faktor penyebab tersebut yang akan kita pelajari di sini kita namakan cause and effect diagram, atau bisa juga disebutkan fishbone diagram. Selamat datang di mata kuliah inovasi. Saya Muhammad Riza, dosen di program studi teknik mesin yang akan menjadi pengampu pada mata kuliah kali ini. Tujuan cause and effect diagram itu adalah, kita mempelajari ini adalah untuk mendefinisikan diagram sebab akibat, memahami elemen-elemen analisis cause and effect, memahami mengapa dan kapan menggunakan diagram cause and effect, dan memahami pentingnya keterlibatan tim saat melakukan brainstorming. Kalau kita lihat di sini, ini adalah bentuk dari diagram tulang ikan atau cause and effect diagram. Ya, dia dinamakan diagram tulang ikan, fishbone, karena bentuknya seperti tulang ikan. Anda lihat di sini, ini ada diumpamakan durinya, gitu ya, duri. Ini ada duri lagi di dalamnya, dan ini adalah kepala ikannya. Jadi bentuknya ya seperti ikan, gitu ya. Ikan dengan durinya, ini ada kepala ikannya. Gitu. Ya, gitu. Diagram ini diinisiasi oleh Dr. Kaoru Ishikawa, ini orang Jepang. Ya. Selanjutnya, apakah cause and effect diagram tersebut? Nah, ini adalah keunggulan dari cause and effect diagram tersebut. Ada alat visual, yaitu alat bantu untuk melihat, karena kecenderungan mata orang itu akan cenderung untuk melihat, lebih mudah untuk melihat daripada membaca, gitu ya. Makanya dibentuklah bentuknya seperti tulang ikan seperti ini, alat visual. Jadi kalau Anda mempunyai masalah, urutan masalahnya Anda runutkan satu persatu seperti Anda mengetik itu ya. Ini masalah 1, 2, 3, 4, alasannya adalah ini, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka kalau Anda melihat seperti ini, itu akan jadi susah untuk Anda mengidentifikasinya. Fishbone diagram, yaitu alat visual, alat bantu untuk melihat, untuk mengidentifikasi, untuk mengeksplorasi, dan secara grafis menampilkan dengan lebih mendetail semua kemungkinan penyebab yang diduga terkait dengan masalah atau kondisi untuk menemukan akar penyebabnya. Ingat sini, untuk menemukan akar penyebabnya. Jadi kalau Anda ada suatu masalah, masalahnya itu adalah di sini, masalahnya. Nah, ke belakangnya ini adalah akar dari masalahnya ini. Kalau ini tulang ikannya, ini adalah masalahnya. Masalahnya, ini masalahnya, ini masalahnya, dan ini juga masalahnya. Ya, ini bukan alat kuantitatif. Anda tidak bisa menemukan angka di sini. Anda tidak bisa menghitung di sini. Ya, tidak ada angkanya. Ini adalah kuantitatif ya. Ini bukan kualitatif. Anda tidak bisa hitung. Berbeda dengan kalau Anda misalnya menghitung dari QFD, Quality Function Deployment, itu bisa Anda hitung berapa persennya, yang mana paling besar. Kalau di sini tidak. Di sini kita hanya menggunakan yang manakah yang menjadi alasannya, yang manakah yang menjadi penyebabnya, yang manakah yang menjadi masalahnya. Ya, jadi itu cause and effect diagram. Dia mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan kemudian dia melihat semua kemungkinan yang menjadi penyebabnya. Ya.
Mengapa kita menggunakan cause effect diagram? Ya, pertama memfokuskan tim pada isi masalah. Membuat snapshot dari pengetahuan kolektif tim. Jadi kalau Anda punya satu tim, timnya ngerti nggak masalah-masalah utamanya apa sih yang menjadi masalah di dalam suatu masalah misalnya, di dalam suatu masalah di dalam perusahaan misalnya. Kemudian menciptakan konsensus, ya, kesepakatan bersama tentang penyebab masalah, ya. Konsensus itu kesepakatan bersama tentang penyebab masalahnya. Kemudian dia membangun dukungan untuk solusi yang dihasilkan. Kemudian memfokuskan tim pada penyebab, bukan pada gejalanya, ya. Kemudian untuk menemukan penyebab yang paling mungkin untuk dianalisis lebih lanjut. Kita mempunyai sekian banyak masalah, kita mempunyai sekian banyak penyebab, dan dari sekian banyak penyebab tersebut, yang manakah yang akan kita analisis lebih lanjut, ya. Kemudian untuk memvisualisasikan kemungkinan hubungan antara penyebab masalah saat ini atau masa depan. Anda lihat bahwa ini kita berurusan dengan visualisasi, bagaimana kita menggambarkan, ya, hubungan antara penyebab masalah saat ini atau masa depan. Ada visual, ini alat bantu untuk melihat, ya. Kemudian untuk menentukan kondisi yang menyebabkan keluhan pelanggan, kesalahan proses atau produk yang tidak sesuai. Ini adalah kemungkinan masalah-masalah yang ada, ya. Kemudian untuk memberikan fokus untuk diskusi. Di sini kita lihat bahwa untuk membuat suatu cause and effect diagram, kita ada beberapa sumber utama yang harus kita analisa. Pertama, itu adalah orang, atau dalam bahasa Inggrisnya man, atau di beberapa literatur kita lihat dia dibilangnya human, atau ada juga yang membilangnya disebut dengan people. Ya. Kemudian ada mesin atau alat, kemudian materials, itu bahan, kemudian ada metode, dan ada pengukuran, dan tidak lupa juga adalah faktor lingkungan yang akan membawa ke perubahan. Ini adalah untuk jika yang kita analisa adalah produk atau proses. Jadi berbeda, ya. Kita ada barang dan ada juga satu lagi jasa. Dan untuk transaksi atau jasa, kita mempunyai orang, kita mempunyai kebijakan atau policy, ya. Di bagian ini kita punya alat dan mesin. Kalau pada jasa kita tidak mempunyai mesin, kita ada kebijakan. Kalau pada bagian produk kita punya material, sementara pada transaksi jasa kita ada tempat. Kemudian pada bagian produk kita mempunyai metode, sementara pada transaksi jasa kita punya prosedur. Kemudian pengukurannya sama, ada bagian-bagian yang bisa kita ukur dan juga pengaruh dari lingkungan. Jadi kita harus bedakan komponen-komponen yang mempengaruhi pada produk dan jasa. Pada produk kita punya orang, mesin, material, pengukuran, metode, dan lingkungan. Sementara pada transaksi atau jasa kita mempunyai orang, ada kebijakan, tempat, pengukuran, prosedur, dan juga lingkungan. Mari kita lihat bentuk dari cause and effect diagram tersebut. Di bagian sini ke kiri, ini kita sebut dengan cause, penyebab. Dan bagian ke kanan, di bagian kepalanya ikannya, ini kita sebut dengan efeknya. Ya. Di sini bagian efek itu adalah masalah, dan ini adalah penyebabnya, inti dari masalahnya. Kita lihat yang bagian besar ini, ya, ini kita sebut dengan main kategori, ini adalah masalah-masalah utamanya. Disinilah kita akan tempatkan ada main, ada materials, ada mesin, ada metode, ada lingkungan, ya. Di sini misalnya kita masukkan lingkungan, ya.
Dan itulah yang akan mempengaruhinya. Untuk panah yang selanjutnya, ini adalah dari, kalau ini kita sebut dengan cabang utama, ya, maka ini adalah anak cabangnya. Dan kalau ini anak cabangnya, maka ini adalah rantingnya. Ya, jadi dia akan selalu begitu, dan kemungkinan saja dia akan ada lagi anak-anak rantingnya gitu ya. Dan dia akan bisa membuat, membreakdown, mendetailkan dari inti masalahnya menjadi sub-sub bagian yang lebih kecil lagi. Kalau kita lihat, nah di sini ditempatkan sudah nih, ada materials, ada methods, ada machinery, ada manpower, ya. Ini cara kita membuat cause and effect diagramnya. Berikut adalah contoh ya. Ini tampilan yang sangat simpel sekali dari cause and effect diagram, di mana dia sangat mudah sekali menerjemahkan man, material, dan contohnya sangat simpel. Dan Anda akan mudah memahami nih apa yang dimaksudkan dengan cause and effect diagram tersebut. Mari kita lihat. Hi, in this tooling video, we will discuss the cause and effects diagram. The cause and effect diagram, also known as the fishbone or Ishikawa diagram, is a tool that shows the different causes of a known effect. The diagram makes a subdivision between causes and effects. At the right side of the diagram, the effect is being described. On the left side, the causes are being mapped. These causes can be grouped into 6 categories, which in their own respect have ramifications to subcauses. The 6 categories are human, materials, machine, environment, measurements, and method. The causes can be identified, for instance, through brainstorming by people who are familiar with the problem. When all the causes are known, they can be used to help solve the problem. However, the root causes need to be fixed in order to fix the effect. For example, let's say your exam grade is very low. There are multiple reasons that might have caused this low grade. It could be a human cause through a lack of concentration, a material cause, for example, the wrong lecture material was learned, or your calculator broke down during your finance exam, which is machine malfunctioning. The diagram gives you a clear and straightforward overview of all the possible causes to the effect or to the problem. Thank you for watching, and see you in the next tooling video. Baik, itu tadi adalah contoh ya bagaimana cause and effect diagram itu bekerja. Anda lihat tadi, misalnya akibatnya dia mendapat nilainya F. Itu akibat dari penyebabnya, masalahnya sendiri itu adalah dia dapat nilainya F, nilainya jelek gitu ya. Nah, man-nya, dari sisi man-nya, orangnya bahwa mungkin orangnya lagi ada masalah gitu ya, sama si doi-nya mungkin gitu ya. Jadi dia belajarnya ogah-ogahan. Materialsnya mungkin saja, mungkin yang dipelajari matematika, yang mata kuliah yang diujikan matematika, malamnya yang dipelajarinya adalah sastra Lampung misalnya. Dia tidak nyambung, makanya nilainya jelek gitu ya. Atau mungkin dia mulai ujian matematika, UTS, UAS, suruh bawa kalkulator, kalkulatornya scientific, dibawa kalkulator cabai, salah juga alatnya gitu ya. Atau mungkin juga udaranya, lingkungannya mungkin waktu dia ujian terlalu dingin, AC-nya terlalu dingin, dia hidungnya meler, jadi dia kurang konsentrasinya. Itu beberapa contoh saja mengapa dia mendapat nilai F. Contoh berikutnya, Anda bisa lihat di sini, ini adalah contoh bagaimana
Misalnya suatu perusahaan pizza mengalami keterlambatan pada saat dia menghantarkan pizza pada weekend, ya, pada hari Jumat dan Sabtu. Ini penyebabnya Anda bisa lihat di sini ada masalah di orangnya, ada masalah di mesinnya, ada masalah di metodenya, ada masalah di materialsnya. Pada orang, masalahnya mungkin saja ini adalah masalah utamanya orang, dan faktor penyebab dari orang tersebut adalah mungkin orangnya yang pengantarnya tidak hadir, ya, atau ojek online-nya tidak ada, atau mungkin juga ojek online-nya mungkin sesat, ya, yang nggak ketemu tuh alamatnya. Jadi masalah orang menyebabkan dia mengantar pizza jadi terlambat, atau masalah mesin, equipment, oke, dia ada unreliable cars, ya, mungkin mobil atau motor yang mengantarkannya mungkin saja rusak, ya, mogok di jalan dan lain sebagainya, atau mungkin juga oven untuk memanggang pizzanya mungkin juga terlalu kecil, jadi ketika ordernya datang banyak, harus ngantrinya panjang, jadi waktu memasaknya menjadi lebih lama. Metodenya mungkin juga poor handling of large orders. Jadi kalau dia tidak bisa menangani order yang dengan jumlah yang banyak, gitu. Dia biasanya umurnya sedikit pada saat Sabtu Minggu, Jumat Sabtu ordernya banyak, dia tidak terlatih, ya, untuk menangani masalah tersebut. Kemudian dari segi materials, contohnya penyebabnya dari materials adalah run out of ingredients, dia bahannya kurang, tepungnya kurang, mungkin sosisnya kurang, atau bawangnya nggak ada lagi stoknya, di pasaran juga habis, maka nunggu barangnya dibeli dulu, maka mengakibatkan pizzanya terlambat untuk diantar ke konsumen. Nah, ini adalah contoh lebih pizzanya lebih terlambat diantar, gitu ya. Jadi contohnya tadi ini satu, ini dua, ini contohnya lebih detail lagi, ya. Misalnya tadi ada orang, mungkin orangnya tidak hadir, tidak datang. Nah, mengapa menyebabkan orang tidak datang? Ya, mungkin dia tidak ada kerjasama timnya. Yang satu ogah-ogahan, gitu ya. Seperti mungkin Anda mungkin kerjasama bikin kelompok, yang satu temannya kerja, yang satu enggak. Ya, seperti itu, ya. Dan lain sebagainya. Mungkin ada bayar gajinya kecil, bayar lemburnya kecil, nggak usah datang lah, gitu ya. Nah, tidak ada, mungkin ada sanksi, tidak ada reward dan lain sebagainya. Ini adalah contoh lebih detail, maka dia bisa membuat dari pertama ada cabang, ini cabangnya, dan ini anak cabangnya, ya, anak cabangnya, dan ini ada rantingnya lagi di dalamnya. Dalam ranting ada lagi anak rantingnya, dan begitu selanjutnya Anda bisa detailkan semua masalahnya satu persatu. Ini juga contoh lainnya, ya, contoh lain dari pembuatan cause and effect diagram. Jadi tidak hanya bidang teknis, tapi juga bidang manajemen, ekonomi, dan lain sebagainya bisa Anda gunakan. Cara membuat diagram cause and effect itu dapat dilakukan dengan cara Anda siapkan aja kertas dengan pulpennya, kemudian atau bisa pakai perangkat lunak, gitu ya. Software sekarang udah banyak untuk membuat diagram cause and effect diagram itu. Yang Anda lakukan adalah mengambil beberapa lembar kertas flip chart itu, yang mungkin ya yang sedikit itu ya, yang tempelan yang kuning itu, yang bisa Anda tempel ke kertas kecil itu, dan Anda bisa tempelkan di sana tuh. Semua orang melakukan metode, Anda bikin masalahnya di ujungnya, ada masalahnya apa di sini, kemudian bikin cabangnya, bikin orang, metode, dan lain sebagainya. Kemudian masing-masing anggotanya menempelkan di sini, ya, menempelkan penyebabnya di sini, ya. Ini adalah contohnya, contoh bagaimana Anda bisa menggunakan stiker tersebut. So you're looking for the problem instead of just treating the symptoms. Say hello to Fishbone. Ta-da! Fishbone is an awesome technique that takes the pain out of solving workplace problems. Just draw a fish skeleton on a chart or board. Write the problem in the head of the fish and start brainstorming causes.
Why would this problem happen? It could happen because some fella made a mistake. Maybe they weren't trained, or careless, or distracted, or not right for that job. And whose fault is that? It could also happen because the tool or equipment didn't work. It could have been broken or not calibrated. It could have happened because the technique was wrong, or outdated, or maybe just too complicated. Or maybe someone stuck the wrong material into a process. Or maybe because the measurements were wrong. Or it could be something from the outside. Next, figure out ways to fix these causes. For each cause, ask whether you know how to prevent it. If yes, mark it with a C, that's controllable. If you don't know yet, but can find out, mark it with an X for experimental. And if you cannot prevent it or detect it, mark it with an N for noise. The C's need new standard work procedures. The X's need some trial and error. The N's need some protection. With Fishbone, you can always be sure you will find a way to solve the problem, whether you use it by yourself or in a group. Fishbone, making problem solving suck less. Baik, itu contohnya. Kemudian ada kasusnya. Kalau dalam Anda punya paket, ada kiriman paket dari online, belanja online, ada kabel USB-nya di dalam, dan kabel USB-nya bisa hilang gitu ya. Nah, mari kita lihat kok masalahnya seperti apa. Ini adalah langkahnya. Kemudian contoh yang terakhir bisa kita lihat bahwa ini adalah kasusnya di pembacaan. Di dalamnya sudah ditanam chips yang semestinya bisa terbaca, gitu ya. Kemudian di pihak di Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi di BPPT di Jakarta itu sudah mengidentifikasi kenapa KTP elektronik itu gagal diidentifikasi. Anda bisa lihat di sini bagaimana dia mengidentifikasi masalahnya. Device KTP electronic reader-nya. Misalnya yang di bagian pembacanya ketika KTP-nya ditempelkan mungkin sensornya kotor gitu ya, atau baterainya lemah, atau aplikasi pemadanan kurang akurat untuk matching-nya. Ada KTP elektronik, masalah pertama, kemudian masalahnya mungkin di kartunya, mungkin di lingkungannya, mungkin di operatornya, mungkin juga di jari orang penduduknya. Itu ada 5 masalah utama. Nah, semua kemungkinan lagi yang menjadi penyebabnya kenapa device KTP
readernya tidak bisa berfungsi, mungkin dia sensornya kotor seperti tadi. Pada bagian kartu, KTP-nya sendiri mungkin juga bukan KTP elektronik. Ya, kalau KTP elektronik ya sudah pasti tidak bisa dibaca kalau KTP biasa. Mungkin niatnya kalau mau ngeprank mungkin bisa itu ya, mungkin tidak bisa dibaca. Data dalam chip error atau rusak ya, mungkin saja disimpan di dompet, begitu lama, mungkin kepanasan di dalam dompet atau gesek di dalam dompet itu bisa rusak ya. Mungkin tidak ada chip, atau pada lingkungannya mungkin pada saat dia melakukan perekaman atau pada saat dia pembacaan, mungkin tegangan listrik tidak stabil, yaitu mempengaruhi dari kinerja pembacanya, pembaca KTP-nya, ya KTP reader-nya. Kemudian bisa listriknya mati ya. Kalau listrik mati ya apa yang mau dibaca gitu ya, tidak ada sumber energinya, tidak ada powernya. Kemudian pengoperasian readernya tidak sesuai SOP, ya mungkin dia tempel dulu tapi softwarenya tidak dijalankan ya, tidak bisa dibaca juga gitu ya. Kemudian ada lagi mungkin masalahnya mungkin di jari penduduknya. Mungkin pada saat dia melakukan perekaman itu kualitas dari alatnya juga tidak baik. Pada sidik jarinya luka ya, atau jarinya dalam kondisi basah, atau jarinya kotor, atau jarinya tidak terlalu kering. Ini basah juga. Jari yang dipindai beda yang terekam dalam chip, ya dia mungkin pinjam jari orang lain gitu ya. Jadi gagal dibaca, tidak akan bisa dibaca. Jadi itu adalah tools yang kita manfaatkan dalam melakukan brainstorming untuk mengumpulkan masalah-masalah dan penyebabnya. Saya rasa sekian saja pembahasan tentang chapter cause and effect diagram. Itu sebagai salah satu alat untuk melakukan brainstorming. Sampai ketemu lagi pada sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih.